Tapi yang tidak kita intip adalah ini dia yang sudah clear banget terlihat. Boom, Yami kali ini tertunduk lesu karena ada beberapa pressure yang fire yang dilakukan juga oleh tim BTR ternyata dari jauh sana. Yes, Dewa United pun sudah menggila, mereka tidak bermain terlalu aman kali ini, tidak bermain healing, namun 17 sudah disediakan oleh seorang Ucup. Tapi masuk ke dalam circle juga. Dan boom, kali ini mereka yang kelimpungan tadi di awal-awal mereka enak untuk mendapatkan circle, tapi cepat situ Okta. Gila, headshot yang diberikan oleh Suksi. Dua player bahkan, tapi dari area DU juga Nux memberikan pressure kanan kiri agak sedikit bingung dari Boom untuk mereka mendefense area. Begitu dari Blue Zone pun sudah menyerap juga perlahan-lahan dan Dewa United masih fokus ke arah Boom yang terjepit dari kedua area. Tapi dari DU mereka berhati-hati karena Smith pun juga perlahan masuk ke area teritorial mereka. Terus Boom pun selesai di hashtag 7. Yap, di hashtag 7 atau posisi nomor 7 untuk saat ini, sementara GPBR juga menyusul untuk tereliminasi di posisi ke-6 itu tadi. Boom, gak enak banget posisinya kanan kiri, oke, tapi nampaknya kita akan melihat fight yang selanjutnya yang akan terjadi, yang akan pecah nampaknya dari tim BTRRA yang sudah bisa melihat posisi dari tim Genesis Dogma Gate. Satu granat mematikan yang langsung mengeliminasi seorang Boom dan nampaknya seorang Genfos akan mencari-cari lagi the last man standing dari tim Genesis Dogma Gate yang sudah berada di balik batu tersebut. Itu HP-nya tinggal 1/4, masih belum di finish, keluar kali ini dan Daybot pun langsung tereliminasi di tangan tim BTR. Luxi lagi kali MVP-nya, namun dari SG mereka juga sudah masuk ke area DU begitu saya, tapi lihat BTR yang lebih mengamankan Genfos dari arah sisi jauh. Gila, matanya benar-benar tajam sekali ke arah pemain SG yang tertangkap walaupun badannya kering. Tapi bots di area broken wall tadi gagal untuk mencoba mengambil satu demi satu, dan ini angin enak banget untuk di Gatron Red Alliance. Mereka mendapatkan winner chicken dinner-nya dengan 4 player yang masih aktif, Dona. Yap, 4 player masih aktif. Hanya tersisa 2 tim saja lawan untuk tim BTRRA sendiri, yang dimana EVOS yang menyisakan seorang Microboy masih berada di luar zona melakukan healing terlebih dahulu. Sementara itu Dewa United masih menyisakan 2 pemain mereka yang sekarang untuk saat ini bahkan terkena granat dari Genfos. My God. Gila, Genfos dari area jarak jauh aja masih bisa mendapatkan satu pemain tersebut dari Zuxi, cukup atraktif dan bahkan diselesaikan oleh Genfos lagi dengan double bomb yang diberikan EVOS. Ngeror kali ini. Tidak EVOS Meong lagi, enggak, ini masih match pertama. Belum melihat nanti Erangel dan Miramar. Jadi jangan terlalu senang untuk EVOS. Kalian juga harus memberikan permainan-permainan yang luar biasa sekali. Namun not bad untuk di Sanho kali ini di Paradise, kalian luar biasa. Dan nampaknya winner chicken dinner pun akan dikantongi dengan cukup mudah untuk tim di Gatron Red Alliance. Gue pikir tadi akan Boom gitu, udah mengamankan sisi tengah, ngamanin kompon. Ternyata mereka di sandwich dari area area manapun. Dua DU dan juga BTR kan kanan kiri mereka sekaligus. BTR mainnya nggak notebook gitu, mereka nggak cuma stay kompon, mereka bergerak. Kemudian juga mengambil sisi-sisi perbukitan, open field, dan semua area juga mereka amankan. Namun lihat Micro Blue. Nggak apa-apa. Tadi mencoba peruntungan dengan 1 granat. Kenapa sih? Dan that's it, winner chicken dinner berhasil untuk diamankan tim Bigatron Red Alien dengan total berapa eliminasi poin di sana, Junior? 16, 5, 5, 4, 4. Masih ke arah Zai dan seperempat darah lagi selesai. Zai pun sudah diamankan oleh Tuyul bahkan. Tuyul ya? Ya. Oh my God, Timur alright. yang paling penuh nih, Dona. Kenapa? Di timur circle yang paling penuh. Betul, timur kali ini yang paling penuh. Semua tim nampaknya kelihatan untuk saat ini. Satu sama lainnya pun juga sudah mulai berhadapan. Ada beberapa utility juga tadi dilontarkan oleh Deu dan juga Geek. Ini posisinya Geek Kato udah mulai sekarat banget. Lihat HP barnya tinggal sedikit lagi. Sementara itu di sisi yang lainnya juga ini bagian-bagian selatan dari circle, kita bisa melihat adanya tim BTRRA yang sedikit demi sedikit melangkahkan kaki mereka untuk bisa masuk ke dalam zona. Sementara itu juga mereka melihat ke area-area seberang sana adanya tim-tim yang lainnya.
Salah satunya adalah tim GPX kali ini yang sudah mulai dipres oleh Geek Fam. Oke, Geek pun berlanjut terus. Mereka memperjuangkan bagaimana mengamankan sisi Timur Circle. Tapi Link sudah 3 elimination point dikantongi. Begitupun dari Bigetron Net Aliens, mereka berada di satu titik yang sama. Tidak terlalu bagus dengan kokaran Grant yang diberikan oleh Ning. Tapi lihat, split yang dilakukan oleh seorang Genfos dan juga Zuxi. Kanan kiri. Bahkan lebih memilih untuk memberikan trap terlebih dahulu. Bosku di secure, namun di sebelah kiri Zuxi nggak bisa tuh berlama-lama. Dia harus mengamankan satu vehicle. Tapi lihat Rosemary, setitik darah yang bisa dihantam, bahkan Red Aliens pun selesai di tangan kedua tim yang berbeda. Aura dan juga GPX. Rosemary masih berlanjut, dia perlahan-lahan, tidak terlalu terburu-buru, namun dari Aura mereka sangat aman dan nyaman sekali berada di satu kompon yang sama. Tinggal melihat juga membegal semua arah mata angin yang bisa mereka dapati. Onyx masih bertahan dia di balik-balik asap. Begitupun dari Boom, perlahan di flat ground yang sangat amat terbuka. Nampaknya Boom dan juga Onyx yang bakal memperebutkan dari area barat. Tapi lihat Swensir tertangkap dia. Begitupun dari Jar-Jar ingin merefrag dengan pemain-pemain Boom yang nge-front di balik-balik vehicle yang sangat nyaris terexplode ini, Dona. Ya, nyaris terexplode untuk saat ini. Ini kayak, wah, posisi tim yang sekarang berada di bagian pesisir pantai ini harus mutar otak lagi sih, lebih ekstra lagi gimana caranya mereka keluar dari malapetaka ini. Apalagi tim Aura masih mendapatkan compound mereka di dalam circle pula. Sementara itu Onyx nampaknya di-knock oleh Boom, diamankan oleh Aura. Eliminasi tersebut. Oke, begitupun dari DU, mereka perlahan walaupun 3 elimination saja mereka kantongin, namun bagus sekali placement point yang mereka mainkan berada di utara circle. Begitupun adanya beberapa natural obstacle yang mereka mainkan seperti lengkungan dan juga pepohonan. Tapi lihat Cleon, last man standing menjadi wasit juga antara Aura dan juga Boom yang sedang mengamankan jalan setapak yang dimana ini sangat terbuka lebar sekali untuk mereka tempatin. Namun lihat Hexas, walaupun badannya kering tapi dia tertangkap basah oleh seorang Cleon, tapi dia ditangkap kembali dengan seorang Jason di sini. Dan 5 tim pun sudah bertahan sejauh ini. Dewa United benar-benar belum terlalu agresif karena mereka pun tahu spot yang mereka tempati flat banget dan mudah didapati oleh pemain Geek. Iya, betul sekali. Dan kali ini DU berhasil mendapatkan satu knockdown ke arah Geek. Tapi nampaknya dari sisi yang lainnya Aura pun juga sudah mulai memakan mangsa demi mangsa satu persatu. 14 pemain saja sekarang yang masih bertahan. Sementara itu seorang Cibirit harus langsung aja keluar dari vehicle-nya karena tadi juga sudah terlihat beberapa tembakan yang menuju ke arah bagian-bagian tubuhnya. Sementara itu Rosemary sebagai the last man standing dari GPX nggak bisa untuk bertahan cukup lama. GPX harus tereliminasi di posisi 5. Oh, standby aja. Dari Aura mereka sedikit mengendurkan serangannya, memantau pergerakan dari area sebelah kiri. Bahkan yang sedikit kepanasan adalah Dewa United. Mereka kali ini cukup agresif karena angle sebelah kanan juga sebelah kiri juga mereka harus didapati. Itu dari Tuyo, mereka juga ditembaki dari area sebelah kanan. Boom! Memberikan tembakan yang sangat besar dan seorang Buboho bisa mendapatkan satu poin dari pemain Dewa United. Begitu dari Jason, langsung cepat agresif mengambil seorang Yami. Ini saling adu refleks dari 3 tim yang berbeda. Dewa United agak sedikit kelimpungan karena Ucup cari saja bisa ditumbangkan dan masih ada waktu untuk healing sekejap. Astagfirullah, selesai, Dona. Dewa United di hashtag keempat, 3-3-nya selesai oleh seorang Jaxi. Oh my god, ini dia Jaxi sebagai joki sehat untuk tim Aura. Menurut Mimin PUBG Mobile kita benar-benar menunjukkan taringnya banget untuk di game kali ini. Aura masih bertahan, hanya harus menghadapi 2 pemain dari Boom dan juga 2 pemain yang tersisa dari Geek sendiri. Sementara itu Yami akan memberanikan dirinya sebagai frontliner untuk tim Boom Esports kali ini. Dia jalan masih safe, masih bisa nyebrang untuk saat ini, Junior. Yes, berani banget ini apa yang dilakukan oleh pemain ini Yami. Tapi karena pede mungkin apa yang dilakukan oleh Boboiboy berada di belakang, namun terlalu lama untuk mengokang dan dimanfaatkan oleh seorang Jaxi. Dimajuin close combat dan kali ini Aura berada di atas angin dengan Geek Fam yang tersisa 2 orang saja. Namun Geek Fam masih ada celah untuk nge-clutch, untuk membantai 4 pemain maksud gue, dan seorang Cibirit dan juga Kato. Tapi Cibirit tampaknya tertangkap di situ, dia di balik pepohonan karena No Mercy memberikan peluru panas yang cukup deras tadi ke arah badan dan juga kepala Cibirit dan sedikit mengendurkan serangannya. Dari Geek tidak terlalu terburu-buru, namun lihat utility yang dilemparkan, molotov, granat semua penuh, dan Kato pun agak sedikit terpungking. 1, 2, 3, 2 bebek. Belum
Bom ada satu kokanan gerak, namun peluru dari seorang JC menuntaskan perjalanan dari Aura dengan winner chicken dinnernya. Winner chicken. Karena itu Rancid sudah mulai menghujani granat demi granat menuju ke salah satu komponen yang sudah disinggahi oleh seorang jersey kali ini dari tim Skylights Gaming. Sementara itu Smith di belakang sana juga langsung eksistensinya itu sudah langsung dihilangkan oleh pemain yang lainnya, dan that's it. Rancid pun juga langsung saja mengeliminasi seorang jersey. SG hanya meninggalkan the last man standing mereka. Sementara di sisi yang lainnya GPX pun juga tereliminasi. Oh my lord, oh my god, duet untuk mendapatkan satu demi satu pemain dari DG Dunia Games, dan selesai nampak. Oh enggak, masih ada Rancid. Satu titik darah lagi diterobos saja terus, dan smoke itu keketatnya ampun. Ya Allah, Rancid lebih mendominasi di balik dari smoke, lebih siap lagi mendapatkan satu pemain lagi dari Mort. Siapa yang memenangkan close combat ini, dan Rancid berhasil bersembunyi dan mengamankan placement point dari tim Dunia Games dengan total 6 elimination. Rancid adalah smoke. Rancid tidak terlihat, dan Rancid berhasil untuk membalikan keadaannya kali ini. Oh my god, itu benar-benar permainan berkelas yang bisa kita lihat barusan. Dan perjalanannya pun juga kali ini akan terus berlangsung dengan 21 pemain yang lainnya. Sementara itu No Mercy di bagian rumah Jamur akan langsung digebrak pertahanannya oleh dua pemain dari tim HFX. Tetapi No Mercy pun juga sudah mulai siap sedia dengan beberapa granat dan juga molotovnya. Tetapi granat dari Harvest lah yang lebih mematikan kali ini. Ada refract yang terjadi, tetapi tidak dari Aura, tapi dari GigFam yang berada di belakang sana yang sudah menghantui kedua tim tersebut yang sekarang sedang berhuru hara. Yes, agak sedikit terpongkeng nampaknya pemain-pemain dari HFX di sini terjepit oleh Audrey yang tadi ingin mencoba mendapatkan pemain dari Aura No Mercy. Namun lihat Heaven sudah mengamankan sisi atas begitu dari Audrey, terus memberikan gempuran ke arah pemain-pemain HFX. Namun Sinon pun masih cukup berjauhan untuk mengamati pergerakan Gig yang lebih dalam. Tapi Aura, 3 playernya sudah mengamankan sisi dari pom bensin ini, jadi cukup aman dan tidak perlu mendownload aplikasi. Begitupun dari GD Gits, Alan yang sedang memainkan close combat dengan 21 mineral karena cukup unggul posisi berada di sisi atas. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Booms, mengamankan diri menjadi wasit untuk melihat pergerakan 21 dan juga Onyx yang sedang melakukan close combat ini. Voxe tertunduk lemah di situ berharap adanya revive yang dilakukan, tapi Banyu pun juga tersungkur mules di situ. Mineral tolongin gua untuk coba dibangunin biar tim 21 lebih unggul lagi di situasi ini. Kemudian jadi Mineral belum terlalu berani untuk maju ke depan, tapi lihat Booms, dia nyeburin satu bagi dan bersembunyi di situ untuk healing nampaknya. Even cukup leluasa angle yang dimiliki enak ke arah sisi Onyx, begitupun ke arah sisi Aura. Rancid last man standing yang masih cukup bisa mendapatkan Cimoy, tapi lihat walaupun badannya kering, dia tertangkap basah oleh Harvest. Baiklah, yang tertangkap basah juga nampaknya adalah pemain-pemain yang kali ini juga sudah berada di air, lagi basah-basahan mereka semuanya. Ada Onyx, ada GD di sana, ada salah satu pemain dari 21 juga yang dimana sekarang sedang dilakukan usaha revive supaya dari 21 kali ini bisa untuk kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka. Sementara itu di sisi lain dari tim Genesis Dogma Gits hanya meninggalkan seorang Boom sendirian di dalam sana, masih mencoba bertahan sekuat tenaga selama mungkin guna untuk memperbaiki placement point mereka. Mereka nggak mau banget untuk keeliminasi di posisi ke-6 ini karena mereka benar-benar membiarkan Onyx kali ini yang bakalan digempur habis-habisan oleh tim 21. Mineral kali ini benar-benar membukakan tembakannya yang mematikan. Seorang Jar-Jar langsung tereliminasi, hanya meninggalkan the last man standing dari tim Onyx kali ini. Dimanakah the last man tersebut berada, dan itu dia Leon lah yang menjadi mangsa terakhir untuk 21 Esports. Oke, 21 berhasil bangkit dengan 4 playernya, namun lihat HFX pun juga berhasil bangkit dan ingin meratakan Gig terlebih dahulu yang bersembunyi terus berada di lengkungan lower ground yang dimana mereka pun juga harus berhadapan dengan Aura yang terus-menerus memberikan gempuran. Aura sejauh ini belum terlalu agresif, masih 0 point elimination. Begitupun dari Gig dengan 9 elimination point. Wow, banyak sekali, dan ingin menambah lagi tentunya pundi-pundi ke arah HFX. Terus gempuran dilakukan namun Cibirit dari angle kecil, tipis
sekali. Rosa Z mendapatkan satu pemain tersebut. Dan belum ada follow up damage lagi untuk menambah ataupun mensecure satu elimination point. 2-1 nampaknya agak sedikit slow down aja. Nggak terlihat terlalu terburu-buru. Tapi Geek di sini yang mereka dimana harus masuk dengan proning di jalan setapak ini. Dari Audi terlihat dengan cukup jelas. Di celah yang sangat sempit ini, Rosa Z berhasil terus-menerus agar tidak ada lawan yang masuk ke area teritorial dari provinsi tersebut. Wah, benar-benar apinya sekarang sedang berkobaran banget dari tim Aura. Tetapi ada api yang lainnya lagi yang akan masuk ke dalam api tersebut. Karena Molotov juga sudah mulai dilontarkan menuju ke kebun yang dimiliki oleh tim Aura. Tetapi di sisi luarnya terdapat close combat yang benar-benar mematikan antara HFX dan juga 2-1 kali ini. Ada threat knock terjadi. Sementara itu, teman-teman yang lainnya dari tim 2-1 akan sedikit regroup. Ada juga Fly Kido yang mencoba untuk menahan gempuran tersebut yang datang dari tim HFX. Tetapi tidak berhasil untuk melakukan hal tersebut dengan cukup efektif. Dan dengan begitu hanya meninggalkan HFX dan juga 2-1 saja. Aura, apinya dipadamkan. Ya, gimana ya? Memang agak sulit Dona untuk menjaga sisi center. Pasti dikepung juga dari area 21 dan juga HFX. Tapi HFX sejauh ini benar-benar luar biasa sekali. Tapi lihat kokangan gerak dari seorang mineral out point. Tepat di depan muncung dari seorang Sinon. Namun lihat juga Fly Kido memberikan saran dari takedown yang dia sedang lakukan di balik pepohonan. Tapi lihat granat yang dilakukan oleh mineral tadi nyaris saja mendapatkan dari seorang agensi. Namun lihat Banyu agak sedikit tryhard. Namun lihat titik-titik darah yang tipis dari 21 tidak bisa menahan derasnya peluru dari HFX. Winner chicken dinner. Mereka amankan dengan total 17 elimination. 17, oh ya. Dan Tuyul cannot berdua di situ biar tidak masuk Aura ke area kompon-kompon yang sudah mereka tempati. Tapi KF masih bertahan sejauh ini berdua dengan Red Face, ingin menuntaskan Linux ataupun Keleon terlebih dahulu. Masih belum ada pilihan yang benar-benar menetap dari kedua player ini. Dan Geek benar-benar masih mengendurkan serangannya juga Dona. Masih santai untuk menunggu gilirannya kapan harus mereka menyerang ke semua arah matangnya. Iya, apalagi untuk saat ini hanya Geek lah yang utuh, pemain mereka masih berempat. Jadi gue setuju banget, kayak dia tinggal menunggu aja lah ya, kayak siapa aja sih nanti yang muncul di depan muka mereka masing-masing. Sementara waktu itu ini adalah tim Aura, kita bisa melihat mereka akan melancarkan pergerakan mereka karena mereka masih berada di bagian-bagian pinggiran zona. Untuk saat ini hampir semua tim masih berada di bagian pinggiran karena di tengah itu udah open banget, kayak tinggal diabsenin satu-satu sama tim yang udah siap terlebih dahulu. Salah satunya adalah tim Geek. Kali ini sudah mulai ngabsenin salah satu pemain dari tim DU, Kenot, dalam keadaan knockdown kali ini mau segera diselamatkan. Tetapi dalam upaya tersebut teman-teman yang lainnya harus segera beranjak kakinya untuk menuju ke bagian sana. Tetapi apa daya, karena kayak posisi kayak gini semua orang ngelihat semua orang kayaknya. Semua orang ngeliat semua orang. Semua orang ngeliat semua orang. Iya, DU ngelihat, Geek ngelihat DU, Geek dilihat Aura, ya gitulah semuanya. Satu orang melihat semua orang Dona. Semua orang melihat semua orang tuh gimana ya Dona ya? Ya bis, kayak gini. Gimana ya? Nih, Nux ngelihat. Agak bingung juga main flowing juga kepala gue. Tapi Nux, satu orang ini melihat semua orang Dona. Ya. Itu lebih tepatnya. Kali ini penyampaian gue agak lebih benar daripada lu. Tapi penyampaian dari seorang Nomersi pelurunya. Dari sini mendapatkan satu pemain dari Audrey. Lina berikan dampak ke arah Dewa United, Tuyul dan juga Kenot masih belum bisa dituntas. Kenapa di situ langsung memberikan reflect juga ke arah Geek yang dimana Audrey sedang melakukan proning dan belum berani lagi melakukan tembakan. Masih slow down baby aja, naik turun kayak push up di situ. Berotot nampaknya tangannya, tapi lebih berotot lagi kalau dia lari karena blue zone sedikit menyempit ke arah dia dan dia harus bergerak banget ke arah dalam Dona. Iya, harus hati-hati pastinya karena lawan-lawan yang sudah di depan sana sudah mulai bersiap siaga dalam melancarkan serangan mereka. Salah satunya adalah Kenot yang berhasil mendapatkan satu knockdown yang benar-benar luar biasa dibutuhkan untuk Dewa United menuju ke arah No Mercy. Dan dengan begitu Kenot memiliki peluang sedikit lebih banyak untuk mengamankan spot tersebut, untuk meretake spot yang dimiliki oleh Aura atau at least menambahkan pundi-pundi eliminasi untuk Dewa United. Tetapi Jason kali ini sudah mulai menyiapkan serangannya. Ini adalah 1v1 situation yang dimenangkan oleh Kenot. Kenot, the last man standing dari Dewa United, berhasil memenangkan war tersebut dengan Aura. Cibir tadi tapping-tappingannya lo lihat gak sih Don? Gila itu on point banget ke kepala dan beberapa tappingan aja langsung masuk Dona. Namun Geek, kenapa Dona? Ini
banyak banget momen yang kayak mind blowing juga. Berjalan berbarengan gitu loh. Iya betul sekali, apalagi KF nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena Audi pun lebih siap siaga, tapi Lynx masih bertahan di situ di balik dari tembok kayu yang dimiliki oleh Cimoy juga dan bakal berlawanan. Nembak lurus gitu aja. Why Lynx? Why? Kenapa berdiam diri begitu saja? Dan Geek mereka memanfaatkan momentum tersebut dengan defensif mereka di momen-momen yang krusial dan agresif mereka di momen-momen yang banyak celah di sebelah kanan kiri, dan ini adalah winner-winner chicken dinner untuk tim Geek Fam. Yap, congratulations tim Geek Fam mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan total 8 eliminasi poin karena memang posisi mereka tadi